Jadi kalau kita terbiasa menghadirkan hati di dalam sholat kita, maka inti dari sholat kita itu sudah sempurna. Kenapa penting kita melatih di saat yang pendek itu dengan menghadirkan hati? Karena suatu saat ketika kita sudah keluar dari sholat kita atau salam ya. Jadi kalau sholat itu terus menerus kan. Pagi ada, kemudian zuhur ada, di waktu siang ada, di waktu sore ada, di waktu petang ada, dan di waktu malam hari ada. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa jam setelah itu. Apa senang atau sedih. Menerima kesenangan juga butuh kekuatan. Apakah senang itu membawa dia terus dia istiqomah, atau membuat dia senang terus, bahagia terus, atau bahkan kesedihan. Memang semuanya itu Allah yang memberikan itu. Sama saja kebaikan dan keburukan itu sudah Allah sudah jadikan itu dalam sunnahnya. Maka disebut sunnatullah. Apakah kita bisa melakukan itu ketika kita membuka kunci kebaikan? Kita bisa melakukan keburukan ketika kita membuka kunci keburukan itu. Semuanya tergantung kita sendiri. Jadi ini tadi ada kaitan kenapa kok ada hati, kemudian ada sholat, itu penting. Maka hati itu tempatnya kita beribadah. Ada tempat beribadah secara fisik, ada masjid, ada tempat beribadah di dalam hati kita. Kalau hatinya benar, pasti seluruhnya akan benar. Maka kenapa harus menghadirkan hati di dalam sholat kita? Karena itu sebagai kunci kesuksesan sholat kita. Maka kehidupan setelah sholat akan menjadi benar. Tetapi kalau salah, maka itu bisa hidup kita yang selanjutnya akan salah juga. Biasanya orang sholat itu dia asal sholat saja, bahkan tidak bisa membuahkan hasil apa-apa. Maka latihannya di dalam sholat. Kalau dia tidak pernah latihan di dalam sholat, bagaimana dia melatih sesuatu di luar sholat? Maka keruwetan itu bisa timbul dari yang seperti ini. Kenapa kok saya bilang hati ini penting? Karena suatu saat ini akan diisi oleh yang macam-macam. Ketika senang kalau hati sudah baik-baik saja, maka dia akan bersyukur. Ketika terus bersyukur akan ditambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kufur akan terjadi sebaliknya. Jadi kalau orang susah, kalau orang sedih, itu jangan ngomongnya jangan yang ngawur-ngawur atau suka mengumpat, itu jangan sampai seperti itu. Karena ketika kita susah dalam kesedihan, Allah itu mengutus malaikatnya. Wahai malaikat, coba ketika susah itu lihat orang. Apa yang keluar dari mulut dia? Kalau dia menyebut namaku, maka hapus kesusahannya. Jadi kalau susah udah diem aja bu. Zikir atau melaksanakan sholat, bermunajatlah. Karena sesusah apapun, pasti dia akan bisa menghapus dosa dia. Maka harus ada yang disyukuri. Harus ada yang dinikmati. Kenapa harus bersyukur? Karena untuk menghapus sedih dan kesulitan kita itu dengan lama-lama Allah menambah nikmatnya lewat sesuatu yang kita syukuri. Maka penting menghadirkan hati di dalam kehidupannya. Latihannya kapan? Ketika kita melaksanakan sholat. Maka harus diisi sholat itu hanya Allah saja. Maka ketika usolli fardhol isya'i arba rakaati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jadi setelah takbir yang lain haram. Selain Allah yang lainnya haram. Maka itu sesuatu yang selain Allah hilangkan dulu. Karena sholat itu dengan menghadirkan Allah di dalam sholat kita, harapannya adalah dunia yang kita lakukan setelah sholat akan baik-baik saja. Munajat yang kita lantunkan di dalam sholat kita itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedih di sujud terakhir bu. Jadi kalau sholat isya di rakaat yang keempat sujud terakhir sebelum salam, itu setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali baca dalam hati. Yang menjadi kesulitan ibu apa? Kalau yang banyak utang, bagaimana Allah menutupi hutang itu? Punya kesulitan apapun munajatlah, tapi jangan terlalu lama. Maka penting menghadirkan hati di dalam sholat kita. Bahkan kalau kita sudah bisa menyempurnakan sholat kita, itu akan menentukan arah dan kesempurnaan kehidupan kita. Jadi sholat tuh sebenarnya pengen disambungkan. Karena kita lemah, karena kita sulit mendapatkan jalan keluar, maka menyambungkan ke yang maha kuat, ke yang maha tinggi.
Maka latihannya harus di dalam sholat kita dengan menghadirkan hati kita. Jadi susah bukan hanya yang terjadi saja, bahkan yang kita dengar, yang kita lihat itu bisa menimbulkan kita susah. Wa amal asbab al-batinah. Tadi faktor yang dari luar, yang kita dengar, yang kita lihat. Ada sebab-sebab yang batin, yang dari dalam diri kita. Jadi itu yang ditimbulkan oleh kesedihan yang sudah menimpa kita. Al-humum fi audiyatid dunya. Misalkan kita dagang. Orang dagang biasanya mengharapkan apa? Untung atau laba. Tiba-tiba kita rugi. Setelah rugi apa? Sedih. Jadi sesuatu yang terjadi di dalam diri kita akhirnya ditimbulkan oleh permasalahan dunia, akhirnya menjadi sedih. Sampai kita muter-muter tuh mikirnya, bagaimana saya bisa bertahan. Jadi kalau saya rugi, saya tidak bisa bertahan, tidak bisa jualan lagi keesokan harinya. Kenyataan dagang saya rugi, akhirnya mikir. Setelah mikir, larinya kalau tidak kuat pikiran, akhirnya ke sini, ke hati. Ini yang faktor internal yang ada di dalam batin kita. Bagaimana bisa menangkalnya? Nah, itu tadi menghadirkan Allah ada di dalam hati kita. Kalau tidak bisa, pelaksanaan sholat. Jadi keluh kesahlah di dalam sholat. Maksudnya di dalam sholat kita, saya ingin berdoa apa yang saya hadapi ini susah sedih, biar Allah yang menghilangkan. Maka sholat itu artinya menyambungkan. Daripada kita mengumpat, mengeluh, sampai menyalahkan. Itu tidak lebih baik. Mending lari ke sholat kita. Itu yang faktor internal. Kemudian apa saja yang menjadi inti di dalam sholat kita? Intinya itu apa? Dari kita wudhu, kita menghadap sesuatu yang mulia. Kita pengen doa kita terkabul. Maka butuh semuanya itu bersih. Dari muka, tangan, kemudian sebagian kepala sampai kaki. Atau disunnahkan ini, yang ada di sini itu hilang semua. Bisa istinsyak, bisa istinthar. Jadi semuanya dihilangkan. Kerak-kerak itu dihilangkan. Bagian dari penyempurnaan wudhu. Sebelum kita sholat. Setelah kita suci. Pakaian. Biasanya disunnahkan memakai pakaian yang bagus. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Maka berpakaianlah pakaian yang bagus. Jadi kalau kita bertamu ke seseorang, pengen minjem uang, kita bentak-bentak dia, atau apa? Atau yang halus-halus. Atau dengan merayu. Dengan berkata-kata baik. Begitu juga kita akan bertemu Allah Zat yang maha sempurna. Dari wudhu, pakaiannya juga menutup aurat. Satrul aurah fa'alam anna ma'nahu ta'dhiyatu maqabihu badanika an absoril kholki. Badan kita aslinya jelek. Maka dengan kita menutup aurat berarti apa? Menutupi keburukan kita. Ada aurat dohir sama aurat batin. Aurat batin. Kalau mau sholat, semuanya yang urusan dunia ditinggalkan dulu. Semenjak takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah yang lainnya udah ditinggalkan dulu. Ada orang yang bisa melaksanakan sholat saja, ada. Yang penting gugur kewajiban. Ada yang mendirikan sholat. Yang mendirikan sholat itu orang-orang yang menghadirkan Allah di dalam sholatnya. Hanya 5 menit saja. Kenapa kadang hidup seseorang itu tidak menentu? Banyak problem yang kadang-kadang tidak masuk ke akal pikiran kita. Coba lihat ke sholat kita, apakah sudah sempurna atau tidak. Apakah kita hanya menjalankan saja, yang penting gugur kewajiban, tidak berdosa. Atau kita mendirikan. Akan berbeda orang melaksanakan sholat dan orang yang mendirikan sholat. Pasti akan berbeda. Jadi latihannya menghadirkan hati di dalam sholat kita. Kalau sudah semua kita lakukan, baru menghadirkan hati di dalam pergaulan kita. Jadi kalau mulut ngomong A, hati juga sama. Jadi mulut ini cerminan hati kita, maka harus sama. Carilah lingkungan yang membangun hati kita itu menjadi baik. Carilah lingkungan yang menjadi tingkah laku kita menjadi baik. Kalau yang tidak mengarahkan ke yang lebih baik, tinggalkan saja. Sebaik-baik apapun hati kita, kalau lingkungan tidak mendukung kita menjadi baik, maka akan sulit untuk bisa membangun sesuatu kehidupan yang sesuai harapan kita. Itu. Jadi tadi wudhu, kemudian menutup aurat, istiqbal. Kalau sudah jelas istiqbalnya, baru usolli, niat. Sholat asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, niat. Allahu Akbar. Amal i'tidal. Terus Allahu Akbar ya, sampai dia baca iftitah. Ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib.
Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Ya Allah, jauhkan aku dari kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan arah masyrik, timur, dan barat. Jadi saya melakukan sholat itu sebenarnya penghapus kesalahan, penghapus dosa. Jadi setiap saya sholat itu menghapus dosa saya di masa lalu. Jadi kalau sholat hanya wajib saja pasti dia akan enggan dia. Tapi kalau sholat menjadi pembersih kesalahan kita di masa lalu, maka dia akan menjadi semangat. Mau kita di awal waktu, pertengahan waktu, atau di akhir waktu. Yang penting sholat itu seperti kita mau makan saja ketika lapar. Pasti meskipun tidak dipanggil, pasti akan langsung makan. Sama juga ketika haus. Kalau haus pasti akan minum. Itu seperti itu. Itu sudah posisi kita sudah menganggap sholat itu bukan wajib lagi, tetapi penghapus dosa kita. Kemudian Fatihah. Di dalamnya kita ingin ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang mustaqim. Kenapa pengen terhindar dari sesuatu yang jalan yang tidak dimurkai Allah? Biar tidak ada sengsaranya di kehidupan kita. Biar tidak susah, biar tidak sulit di dalam kehidupan kita. Biar tidak maghdub, biar tidak dimarahi. Misalkan kita sering mengecewakan orang lain, pasti akan dimarahi. Kalau kita meminta sesuatu ke dia, dikasih atau tidak? Tidak akan dikasih. Kalau kita suka mengecewakan orang lain, maka ihdinas sirotol mustaqim, itu yang diharapkan Allah kita berjalan di situ. Sirotol mustaqim yang seperti apa? Jalan yang tidak dimarahi, yang tidak dimurkai Allah. Tuh ya, dari Al-Fatihah. Kemudian ada ruku was sujud. Kalau misalkan di luar sholat, kalau orang ruku itu apa gini? Apa? Menghormati. Jadi orang ruku itu menghormati, memberi salam, memberi tahiyat, menghormati. Allahu Akbar, Sami Allah. Kenapa kita mengangkat tangan? Kita minta ampun. Di hadapan Allah kita menyerah sudah. Kita punya masalah yang gak bisa diatasi oleh pikiran dan hati kita, ampun. Kita angkat tangan, hanya Allah yang bisa. Jadi ini bagian gerakan-gerakan ini menunjukkan bahwa kita lemah. Maka sujud itu penting. Itu ruku, sujud. Kemudian tasyahud. Di dalam tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa kepada Rasulullah. Jadi dengan menyambungkan itu, kita mengharap bantuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salamun alaika ayyuhan nabiyyu, maka disampaikan. Jadi bukan salam kepada Allah saja, menyampaikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma tasallama ala nafsika wa ala ibadika sholihin. Selesai semua, tahiyat, tasyahud, kemudian salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibadillahi sholihin. Selesai sholat ini, jadikan saya itu hamba yang soleh. Apa artinya hamba yang soleh? Soleh itu pantas, Bu. Mau megang dunia pantas. Maksudnya apa? Kepantasan-kepantasan dunia itu akan menjadi akhirnya adalah kebaikan buat dia dan orang sekitarnya. Jadi kalau dia diberi rezeki yang banyak, dia tidak akan sombong. Dia siap untuk berbagi kebaikan dengan orang lain. Makanya orang soleh, orang beriman tuh harus kaya. Jangan sampai kalah sama orang fasik, sama orang kafir. Karena dunia ini hakikatnya buat orang yang beriman, buat orang soleh. Maka disebut khalifah. Khalifatun fil ardi. Maka kesolehan-kesolehan ini yang akan bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Kita meninggalkan anak cucu yang soleh, kita juga akan ditransfer amal. Selama dia soleh, kita akan pesta di alam kubur kita. Karena ini yang tidak akan terputus, terus menerus dia sampai hari kiamat, sampai keturunan dia yang paling terakhir. Bahagianya orang mukmin itu bukan hanya di dunia saja, sampai di alam kubur bahagia. Kenapa? Karena mewariskan anak yang soleh. Anak yang soleh itu kalau kaya, dia menikmati dunianya dia, hartanya dia. Orang tua menikmati amal baiknya, menikmati kesolehan dia, karena akan ditransfer.
Dan ini amal yang tidak bakal terputus. Maka orang mukmin yang soleh, dia bahagia di dunianya dan juga bahagia ketika meninggal. Karena terus menerima transfer kebaikan dari anak cucunya, karena tradisi kesolehan terus berjalan. Itu.